Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, selamat pagi. Sudah tahu ya apa yang akan kita pelajari hari ini? Kali ini kita akan mengulangi pelajaran kalian dari MI MTS. Nah, sekarang kita ulangi lagi di MA. Apa itu? Ya, zakat. Kalian sudah tahu ya apa itu zakat? Nah, kalau secara syara, zakat artinya sejumlah harta tertentu yang diambil dari harta tertentu dan wajib diserahkan kepada golongan tertentu. Jadi, ada ketentuannya. Yang pertama, harta tertentu. Tidak semua harta dizakati. Yang dizakati misalnya hanya emas, perak, kemudian zakat penghasilan, kemudian peternakan, dan lain-lain. Jadi tidak semuanya. Serta seperti yang kita ketahui bahwa golongan penerima zakat itu juga ditentukan. Jadi tidak semua orang ya. Nah, macam-macam zakat. Kalian udah tahu ya kalau macam-macam zakat itu ada dua. Yang pertama zakat fitrah, yang kedua zakat mal. Zakat fitrah yaitu zakat yang wajib dikeluarkan oleh setiap muslim yang menemui sebagian atau keseluruhan bulan Ramadan dan bulan Syawal. Dan zakatnya itu berupa makanan pokok sesuai kadar yang sudah ditentukan oleh syariat Islam. Jadi, untuk setiap muslim yang hidup menemui bulan Ramadan, maka dia wajib membayar zakat. Contoh, ada orang yang dia itu meninggal ketika tengah-tengah bulan Ramadan atau akhir bulan Ramadan, maka dia tetap wajib zakat karena dia sempat menemui bulan Ramadan. Atau misalnya ada bayi yang lahir di akhir bulan Ramadan, hari terakhir bulan Ramadan misalkan, maka dia juga wajib membayar zakat dengan cara dibayarkan oleh yang bertanggung jawab siapa? Misal keluarganya, ayahnya, ibunya. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa zakat fitrah itu dibayarkan dalam bentuk makanan pokok. Kalau di tempat kita ya beras, atau misalnya bisa juga kalau di daerah tertentu dengan sagu atau dengan gandum, itu sesuai dengan daerah masing-masing. Dan setiap orang wajib mengeluarkan zakat 2,5 kg beras atau makanan pokok. Zakat yang kedua yakni zakat mal atau zakat harta. Kita sudah tahu ya bahwa zakat mal itu adalah kita mengeluarkan zakat karena memiliki sejumlah harta tertentu seperti emas, perak, hasil pertanian, peternakan, perdagangan, profesi, atau mungkin juga hadiah yang diterima dari seseorang atau harta temuan, maka semua itu wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, untuk ketentuan zakatnya itu bermacam-macam. Syarat harta itu wajib dizakati. Yang pertama, kalau harta itu memang harta yang diperoleh dengan cara yang baik dan halal. Yang kedua, harta itu berkembang dan berpotensi untuk dikembangkan seperti usaha perdagangan dan lain-lain, itu kan bisa dikembangkan, maka itu wajib dizakati. Yang ketiga, zakat mal itu dibayarkan ketika seseorang memiliki kekuasaan penuh atas harta tersebut. Jadi tidak ada sangkut pautnya dengan hak orang lain, itu milik pribadinya sendiri. Yang keempat, mencapai nisab. Nisabnya berbeda-beda, seperti contohnya emas. Kalau emas sudah mencapai 93,6 gram, maka wajib dizakati. Kalau kambing misalnya sudah mencapai 40 ekor, maka itu juga wajib dizakati. Kemudian harta tersebut sudah mencapai batas waktunya 1 tahun atau haul. Yang terakhir syaratnya adalah orang yang mengeluarkan zakat mal itu sudah terpenuhi kebutuhan pokoknya. Jadi zakat yang dikeluarkan adalah kelebihannya atau di luar kebutuhan pokok tersebut. Nah, harta apa saja yang wajib dizakati? Yang pertama, emas dan perak. Emas, ketika seseorang memiliki emas seberat 93,6 gram dalam kurun waktu 1 tahun,
maka dia wajib membayar zakat sebanyak 2,5% dari harta yang dia miliki. Contohnya gini aja, misalkan harga emas saat ini 1 gramnya adalah 500.000. Berarti 93,6 gram itu nilainya kalau dirupiahkan adalah sebesar 46.800.000. Artinya ketika dia memiliki emas seberat 93,6 gram, maka dia wajib mengeluarkan zakat 2,5% dari 46.800.000, yaitu sebesar Rp2.340.000. Ini hanya untuk perumpamaan saja, misalkan harga emas saat ini 1 gram 500.000. Kemudian begitu juga dengan perak. Kalau perak, ketika dia memiliki perak seberat 624 gram dalam kurun waktu 1 tahun, maka dia juga wajib mengeluarkan zakat sebanyak 2,5%. Yang kedua, binatang ternak. Untuk zakat binatang ternak ini ada unta, ada sapi atau kerbau, ada juga kambing. Yang pertama unta dulu. Ketika memiliki 5 ekor unta dalam waktu 1 tahun, maka dia wajib mengeluarkan zakat 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Kemudian kelipatannya, ketika 5 ekor unta, 15, 20, 25, maka itu ada ketentuannya sendiri. Silahkan kalian screenshot data ini sebagai panduan kalian. Nanti ketika ada pertanyaan, kalian bisa menggunakan tabel tersebut untuk mencari tahu kadar zakat yang harus dikeluarkan. Begitu pula dengan sapi atau kerbau. Ketika memiliki sapi 30 ekor, maka wajib mengeluarkan zakat 1 ekor sapi umur 1 tahun. Kalau 40 ekor sapi yang dipunyai, maka dia wajib zakat 1 ekor sapi umur 2 tahun. Untuk kambing, ketika dia mempunyai 40 ekor kambing, maka zakatnya adalah 1 ekor kambing umur 2 tahun atau 1 ekor domba umur 1 tahun. Kemudian kelipatannya 121, 201, 400 ekor, maka silakan lihat tabel di samping. Zakat tumbuh-tumbuhan. Untuk padi, setiap kali panen kalau mencapai 750 kg beras, maka zakatnya bisa 10%, bisa 5%, tergantung dengan cara pengairannya. Ketika pengairan padi tersebut memanfaatkan air hujan, maka zakatnya 10%. Ketika pengairannya membutuhkan biaya, misalnya dengan pompa, dengan diesel, dan lain-lain, dan itu membutuhkan biaya operasional, maka zakatnya hanya 5%. Selain padi, juga ada biji-bijian, kacang-kacangan, umbi-umbian, buah-buahan, sayur-sayuran, serta rumput-rumputan. Semua itu nisabnya adalah 750 kg. Yang keempat, tentang zakat penghasilan. Di sini yang dikenai zakat seperti pejabat, pegawai negeri atau swasta, dokter, konsultan, advokat, dosen, makelar, atau seniman dan sejenisnya, maka zakat penghasilannya itu mengikuti aturan zakat emas, yakni nisabnya 93,6 gram emas dan zakatnya juga 2,5%. Kalau kita menggunakan pengandaian bahwa 1 gram emas itu 500.000, maka ketika dalam 1 tahun penghasilannya itu mencapai 46.800.000, maka dia juga wajib zakat 2,5% dari itu, yakni Rp2.340.000. Kalau penghasilannya lebih besar dari itu, maka tinggal dipresentasekan bahwa zakatnya adalah 2,5% dari harta yang dia miliki, maka itu yang dikeluarkan untuk zakat mal. Dalam zakat penghasilan, penghitungannya itu ada 2 macam. Yang pertama dengan
metode bruto, yang kedua dengan neto. Yang bruto artinya bahwa semua gajinya sebelum dipotong untuk biaya operasional dan kebutuhan sehari-hari itu sudah dikeluarkan zakatnya. Contoh, dalam 1 bulan dia memperoleh gaji 5 juta, maka dia zakat 2,5% dari itu langsung dikeluarkan zakatnya. Itu padahal dia belum untuk biaya operasional dan lain-lain, itu penghitungan secara bruto. Kalau penghitungan secara neto, yakni misalnya gajinya 5 juta, itu sudah dipotong dulu untuk kebutuhan sehari-hari berapa, untuk biaya hidup, untuk operasional. Nah, misalkan sisanya itu masih mencapai nisab, maka dia baru mengeluarkan zakat. Tetapi ketika sisanya itu tidak mencapai nisab, maka dia tidak mengeluarkan zakat. Itu dengan cara penghitungan neto. Yang kelima adalah zakat untuk unggas. Untuk unggas seperti misalnya dia punya peternakan ayam, peternakan bebek, maka zakatnya sama dengan nisab emas, yakni 93,6 gram emas. Zakatnya 2,5% dari harta yang dia miliki itu. Misalkan seseorang itu memiliki 10.000 ekor ayam, kemudian dia panen, dijual, laku misalnya 100 juta. Nah, itu tinggal dia zakatnya adalah 2,5% dari penghasilannya itu. Maka itu yang dinamakan zakat mal dari unggas. Yang keenam adalah zakat barang temuan atau rikas. yakni ketika misalnya ada seseorang yang menemukan sebuah harta itu harta terpendam peninggalan orang-orang terdahulu, seperti kita sebut harta karun, maka itu juga wajib dizakati. Ini zakatnya berbeda, yakni 20% dari harta yang dia temukan itu. Benda temuan ini wajib dizakati kalau sudah mencapai nisabnya atau harganya memang sudah mencapai nisab emas 93,6 gram. Tergantung dari harga emas saat itu berapa. Kalau memang sudah mencapai nisab emas, maka dia wajib mengeluarkan zakat sebanyak 20%. Itu sekilas tentang berbagai macam harta yang wajib dizakati ya. Tentu kalian sudah pernah belajar di MTS maupun MI dahulu. Jadi di sini kita tinggal mengulasnya sedikit saja. Untuk selanjutnya, golongan penerima zakat itu ada 8. Kalian tentu sudah sangat paham sekali. Yang pertama fakir atau orang yang tidak memiliki harta, tidak memiliki penghasilan, tidak mampu untuk mencukupi kebutuhannya sehari-hari. Yang kedua miskin, yaitu orang yang punya penghasilan tetapi tidak mampu untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari. Yang ketiga amil, orang yang mengelola zakat. Yang keempat adalah mu'alaf, orang yang baru masuk Islam atau belum lama masuk Islam. Yang kelima adalah budak. Budak yang dia punya kesempatan untuk merdeka tetapi dia tidak punya penghasilan, maka dia boleh diberikan zakat. Yang keenam adalah gharim atau orang yang berhutang dan dia tidak mampu untuk membayar hutang tersebut. Yang ketujuh adalah fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah tanpa mendapatkan imbalan. Yang terakhir atau yang kedelapan adalah ibnu sabil, orang yang sedang dalam perjalanan dan dia kehabisan bekal. Oke, itu tadi sedikit pembahasan kita tentang zakat. Sebenarnya kalian sudah pernah belajar kan tentang ini, jadi kita hanya membahasnya sedikit saja. Materi pokoknya adalah di video pembelajaran kita selanjutnya, yaitu tentang zakat yang dipandang dalam kacamata pemerintah. Jadi dalam undang-undang negara kita itu zakat posisinya seperti apa itu. Jadi itu nanti akan kita bahas pada video pembelajaran selanjutnya. Untuk kali ini kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.